Pelarian Majapahit, Sabdo Palon dan Brawijaya V. Beberapa hari kemudian, laporan dari pasukan Mata-Mata Demak Bintoro diterima Raden Patah. Diketahui ada konsentrasi besar pasukan Majapahit di wilayah Blambangan. Diketahui pula Prabu Brawijaya ada di sana. Ada kabar terpetik Prabu Brawijaya hendak menyeberang ke Pulau Bali. Mendapati informasi yang dapat dipercaya seperti itu, Sunan Kalijaga diiringi beberapa santrinya segera berangkat ke Blambangan. Dia siap mengambil segala risiko yang bakal terjadi. Dengan memakai pakaian rakyat sipil yang tidak mencolok mata, demi untuk menghindari kesalahpahaman, dia berangkat. Di setiap daerah yang dilalui, Sunan Kalijaga beserta rombongan melihat pemandangan yang memilukan. Kekacauan ada di mana-mana. Penduduk yang masih memegang keyakinan lama bentrok dengan penduduk yang sudah mengganti keyakinannya. Korban berjatuhan, nyawa melayang karena kepicikan. Rombongan ini harus pandai-pandai memilih jalan, kadangkala memutar kalau dirasa perlu. Mereka sengaja menghindari tempat keramaian. Mereka lebih memilih menerobos hutan belantara demi menjaga keamanan. Dan manakala mereka sudah tiba di Blambangan, Sunan Kalijaga menunjukkan statusnya. Dengan mengibarkan bendera putih tanda gencatan senjata, dia memasuki kota Blambangan yang mencekam. Para prajurit Majapahit terkejut melihat ada serombongan kecil orang-orang Muslim memasuki kota Blambangan. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka bukan tentara, mereka tidak bersenjata. Serta-merta kedatangan mereka dihadang oleh pasukan Majapahit. Dan mereka tidak diperkenankan memasuki kota. Prajurit Majapahit siap tempur. Namun Sunan Kalijaga menunjukkan siapa dirinya. Dia meminta kepada kepala prajurit agar menyampaikan pesan kepada Prabu Brawijaya bahwasannya dia Raden Syahid atau Sunan Kalijaga datang sebagai duta dan memohon menghadap. Ketegangan terjadi. Rombongan kecil ini di ujung tanduk. Nyawa mereka terancam, namun mereka yakin prajurit Majapahit bisa membedakan mana musuh dalam medan laga dan mana musuh dalam status duta. Mereka tidak akan berani mencelakai seorang duta. Ketegangan sedikit mencair manakala ada pesan dari Sang Prabu yang mengabulkan permohonan Sunan Kalijaga untuk menghadap kepada beliau. Prabu Brawijaya tahu bagaimana menghormati seorang duta. Prabu Brawijaya pun tahu dari laporan para pasukan sandi atau intelijen bahwa Sunan Kalijaga bersama para pengikutnya tidak ikut melakukan penyerangan ke Majapahit. Sunan Kalijaga beserta rombongan bisa bernafas lega. Mereka segera menghadap Prabu Brawijaya dengan pengawalan yang sangat ketat sekali. Sembari memegang persenjataan lengkap dan siap digunakan, para prajurit Bayangkara menyambut kedatangan Sunan Kalijaga. Mereka mengapitnya. Sunan Kalijaga diperkenankan masuk. Beberapa santrinya disuruh menunggu di luar. Prabu Brawijaya didampingi para penasehat beliau yang terdiri dari para pandita Siwa dan Wiku Buddha, juga Sabdo Palon dan Noyo Genggong, nampak telah menunggu kedatangan Sunan Kalijaga. Begitu ada di hadapan Sang Prabu, Sunan Kalijaga menghaturkan hormat.
Prabu Brawijaya menanyakan maksud kedatangan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan bahwa dia adalah duta Raden Pata sekaligus Nyi Ageng Ampel. Sunan Kalijaga menceritakan segalanya dari awal hingga akhir. Bahkan dia menceritakan pula kondisi Majapahit. Prabu Brawijaya meneteskan air mata mendengar banyak penduduk yang harus meregang nyawa karena kepicikan, mendengar keraton megah kebanggaan Nusantara di bumi hanguskan, mendengar tempat-tempat suci hancur rata dengan tanah. Seluruh yang hadir merasa sedih, marah, geram, semua bercampur aduk menjadi satu. Dan manakala Sunan Kalijaga menghaturkan tujuan sebenarnya dia menjadi duta, yaitu agar Prabu Brawijaya berkenan kembali memegang tampuk pemerintahan di Majapahit, seketika semua yang hadir memicingkan mata, seolah mendengarkan kalimat yang tidak bisa dicerna. Sunan Kalijaga menambahkan, Sang Prabu seyogianya kembali ke Trowulan, tidak usah meneruskan menyeberang ke Pulau Bali. Sebab dengan adanya Sang Prabu di Trowulan, para putra dan masyarakat tahu kondisi beliau, tahu bahwasannya beliau baik-baik saja. Sehingga seluruh pendukung beliau akan merasa tenang. Kembali Sang Prabu berunding dengan para penasehat sejenak, kemudian beliau memberikan jawaban. Ada beliau di Trowulan ataupun tidak, stabilitas negara sepeninggal beliau tergulingkan dari tahta, mau tidak mau tetap akan terganggu. Karena para pendukung beliau pasti juga banyak yang belum bisa menerima pemberontakan Raden Patah ini. Namun, jika tidak ada komando khusus dari beliau, hal itu tidak akan menjadi sebuah kekacauan yang besar. Pembangkangan daerah per daerah pasti terjadi. Tapi, Sang Prabu menjamin, tanpa komando beliau, penyatuan kekuatan Majapahit dari daerah per daerah tidak bakalan terjadi. Dan, beliau tidak perlu pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga resah. Bila Sang Prabu ke Bali, Sunan Kalijaga takut beliau akan berubah pikiran. Begitu melihat betapa militannya para pendukung beliau di sana. Mau tidak mau, Prabu Brawijaya harus bisa diusahakan pulang ke Trowulan. Sunan Kalijaga memutar otak. Sunan Kalijaga tahu hati Prabu Brawijaya sangat lembut. Dan kini Sunan Kalijaga akan berusaha mengetuk kelembutan hati beliau. Sunan Kalijaga memberikan gambaran betapa mengerikannya jika para pendukung beliau benar-benar siap melakukan gerakan besar. Tidak ada jaminan bagi Sang Prabu sendiri bahwa beliau tidak akan berubah pikiran bila tetap meneruskan perjalanan ke Bali. Sunan Kalijaga memohon Prabu Brawijaya harus mengambil jarak dengan para pendukung beliau. Nasib rakyat kecil dalam hal ini dipertaruhkan. Mereka harus lebih diutamakan. Sunan Kalijaga memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi jika Sang Prabu tetap hendak ke Bali. Diam-diam Prabu Brawijaya berpikir. Diam-diam hati beliau terketuk. Kata-kata Sunan Kalijaga memang ada benarnya. Prabu Brawijaya tercenung. Beliau memutuskan pertemuan untuk sementara disudahi. Sunan Kalijaga diminta kembali ke tempatnya untuk sementara waktu. Dan Prabu Brawijaya ingin menyendiri, ingin merenung tanpa mau diganggu oleh siapapun. Ketika malam menjelang, Sang Prabu memanggil Sabdo Palon dan Noyo Genggong.
Bertiga bersama-sama membahas langkah selanjutnya, dan ketika malam menjelang puncak, Sabdo Palon dan Noyo Genggong berterus terang. Mereka berdua menunjukkan siapa sebenarnya jati dirinya. Diiringi semburat cahaya lembut, Sabdo Palon dan Noyo Genggong menampakkan wujudnya yang asli kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya terperanjat, serta-merta beliau mengaturkan hormat bersembah. Kini malam ini, untuk pertama kalinya Sang Prabu Brawijaya bersimpu. Sabdo Palon dan Noyo Genggong memberikan gambaran apa yang bakal terjadi kelak di Nusantara. Semenjak hari kehancuran Majapahit, kesadaran masyarakat Nusantara akan jatuh ke titik yang paling rendah. Kulit lebih diagung-agungkan daripada isi. Kebenaran yang mutlak dianggap sebagai milik golongan tertentu. Dharma diputar balikkan. Sampah-sampah seperti ini akan terus tertumpuk, dan bila sudah saatnya, alam akan memuntahkannya, alam akan membersihkannya. Nusantara akan terguncang, gempa bumi, banjir bandang, angin puting beliung, ombak samudera naik ke daratan, gunung berapi memuntahkan laharnya berganti-gantian, musibah silih berganti datang dan pergi. Bila waktu itu tiba, alam telah melakukan penyeleksian. Alam akan memilih mereka-mereka yang berkesadaran tinggi, yang kesadarannya masih rendah untuk sementara waktu disisihkan dahulu, atau akan dilahirkan di tempat lain di luar Nusantara. Bila saat itu sudah terjadi, Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan muncul lagi, kembali ke Nusantara. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan merawat tumbuhan kesadaran dari mereka-mereka yang terpilih. Sabdo Palon dan Noyo Genggong akan menjaga tumbuhan budi yang mulai bersemi itu. Itulah saatnya agama budi, agama kesadaran akan berkembang biak di Nusantara. Dan Nusantara pelan tapi pasti akan dapat meraih kejayaannya kembali. Memang sudah menjadi garis karma, kehendak yang widiwasa. Mereka-mereka saat ini berkuasa di Nusantara. Prabu Brawijaya tidak ada gunanya mempertahankan jiwa Buddha. Prabu Brawijaya lebih baik menurut kehendak mereka-mereka yang tengah berkuasa. Kelak Prabu Brawijaya juga akan lahir lagi untuk ikut menyaksikan berseminya agama Budi. Menangislah Prabu Brawijaya. Semalaman beliau menangis. Semua rahasia masa depan Nusantara dijabarkan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Keesokan harinya, beliau memanggil Sunan Kalijaga di hadapan seluruh yang hadir. Beliau menyatakan hendak kembali ke Trowulan. Beberapa penasehat, pejabat, dan kepala pasukan Bhayangkara bersujud sambil menangis haru. Mereka memohon agar Sang Prabu mencabut kembali sabda yang telah beliau keluarkan. Situasi tegang, sedih, bingung. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sudah mengingatkan agar seorang yang bersalah harus mendapatkan sanksi hukuman. Karena itulah kewajiban yang merupakan sebuah janji seorang raja. Salah satu kewajiban menjalankan janji suci sebagai agni atau api yang harus mengadili siapa saja yang bersalah. Janji ini adalah satu bagian integral dari 7 janji yang lain, yaitu angkasa atau ruang. Raja harus memberikan ruang untuk mendengarkan suara rakyatnya. Vayu atau angin,
Raja harus mampu mewujudkan pemerataan kesejahteraan kepada rakyatnya bagai angin. Agni atau api, raja harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah, tanpa pandang bulu, bagai api yang membakar. Tirta atau air, raja harus mampu menumbuhkan kesejahteraan perekonomian bagi rakyatnya bagaikan air yang mampu menumbuhkan biji-bijian. Prativi atau tanah, raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia. Surya atau matahari, raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu, seperti matahari yang memberikan kehidupan kepada Mayapada. Candra atau bulan, raja harus mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan, bagaikan sang rembulan yang menyinari kegelapan di malam hari. Dan yang terakhir adalah Kartika atau bintang. Raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyat demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan. Bagaikan bintang gemintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti, dikala malam menjelang. Inilah 8 janji raja yang disebut Astavrata, dalam Jawa disebut Astobroto. Dan menurut Sabdo Palon dan Noyogenggong, Prabu Brawijaya telah lalai menjalankan janji sucinya sebagai Agni. Tersebutlah Noyogenggong berbadan kurus namun tinggi, kulitnya hitam legam, memakai jubah putih. Rambutnya digelung hingga ubun-ubun, dahinya digaris kapur sirih. Sambil membawa tongkat trisula, perlahan mendekat Sabdo Palon di pelataran candi yang seluruh tubuh candinya dililit oleh naga. Didukung 9 tokoh arca membawa genta, juga relief kura-kura yang di atasnya menanggung puncak Gunung Mahameru. Sabdo Palon, beranjaklah ke timur hingga ke timur Bali. Carilah gua dengan naga yang terjaga ratusan tahun yang lalu. Pertapa suci telah berganti menujunya. Namun hanya Dang Hyang Kuturan melampaui naga yang dijinaknya, mendapat wahyu mulia sesudahnya. Lampauilah lagi naganya, kelak akan ada wahyu untukmu. Seketika Noyogenggong percikkan tirta di sekujur Sabdo Palon, tanda restu memberkati perjalanannya kelak. Telah berlama masiwa hingga menepi dengan dirinya. Mara dan Turuta, jangan lupakan amanah Paduka Batara Pala, sebar Wedatama hingga keturunan-keturunannya di Bedahulu, Silayukti hingga ke Gurun. Hanya di sanalah Siwa dan Buddha bercahaya. Tutur Guru Aji, sebutan Noyogenggong yang telah mendiksanya. Singgih Guru Aji pun pinangkani, ucap Sabdo Palon. Tak dinyana menitikkan air mata di jubahnya, bergegas meninggalkan Candi Pala atau Candi Penataran sekarang. Candi Kemandalaan terluas di Jawa, adanya di Rabut Pala di Blitar sekarang, telah berdiri megah di zaman Kadiri. Dirinya pun berjalan sepanjang hari hingga tiba di Gurun atau daratan Lombok hingga Sumbawa. Sabdo Palon, itulah Sabdo Palon. Beliau dianggap sebagai pendeta besar yang fenomenal. Dipercaya masyarakat Hindu di Bali menyebarluaskan pengetahuan tata cara agama yang aplikatif.
watak sang Brahmana yang rendah hati, tetapi juga keras dan tegas, membuat ketentraman agar damai. Kematian dalam moksanya seakan telah mengakhiri konsep dang yang fenomenal dalam tradisi tokoh besar zaman Hindu Jawa, juga Bali. Namun, konsep pengabdian dan pemikiran Sabdo Palon di zaman sekarang tetaplah diperlukan demi perkembangan keagamaan. Seseorang yang telah bergelar dang yang sangat dikeramatkan dan dapat dikatakan bahwa gelarnya tergantung atas wahyu, tidak bisa dicapai hanya dengan usaha manusia semata. Dang yang harus memiliki kemampuan nawung krida atau kewaspitaan dan mengetahui rahasia keselarasan jasmani rohani dengan ketajaman pandangan batinnya. Sehingga selain sebagai pendeta utama yang mahir beragama, menjadi pemimpin umat yang memiliki pemikiran tajam atau sambegono, menguasai lika-liku segala masalah umat dan apa yang dipikirkan, diucapkan dan diperbuat atau trikaya adalah pasti, benar, menjadi kenyataan dan relevan sepanjang zaman. Sehingga seorang dang yang adalah panutan tak hanya bagi umat tetapi juga pemerintahan. Pengembaraan Sabdo Palon dipandang sebagai bentuk perjalanan suci atau dharma yatra, menyusuri perjalanan mistik atau napak tilas melalui jalan yang umum dilakukan, seperti halnya yang dilakukan oleh para pengembara atau sufi. Perjalanan mistiknya dilakukan dengan menggunakan penunjuk jalan. Penunjuk jalannya adalah kekuatan diri yang akan membawanya untuk mencari kemanunggalan. Berbagai tahap atau dwija kebatinan dijalankan hingga mencapai tujuan akhir, bersatu dengan Sang Brahman. Begitulah tahap akhir, tersingkapnya rahasia terdalam antara hamba dengan Tuhan. Versi tentang kematiannya yang secara umum di kalangan umat adalah moksanya di karang perbukitan. Sabdo Palon dalam perjalanannya adalah wujud totalitas jiwa pengabdian, mendidik umat dengan kepandaian wacananya dan penyadaran umat terhadap berbagai persoalan. Kita ingin menguak ajaran yang melandasi jalan pemikiran yang ditempuhnya. Kini saatnya tugas umat mengamanatkannya menjadi jati diri, tradisi dan budaya di zaman sekarang yang lebih aplikatif, agar tidak kebablasan atau terhempas modernisasi. Karena itu, sepantasnya kita mau terus berusaha mengambil tauladan pengabdian Sabdo Palon. Sebagaimana melampaui sang naga penjaga di gua bukit, dalam samadhi mencapai hening. Samadhinya meraih wahyu, mendirikan dan menegakkan Padmasana. Wahyu yang menandakan dirinya telah mantap kepada Brahman, hanya mengabdi dan tunduk pada maha kebenaran. Padmasana baginya adalah titah candipala atau inspirasi baginya untuk mendirikan dan menegakkan kebenaran. Meneruskan historis sila yukti atau inspirasi bagi Dang Hyang Kuturan yang lebih dulu membangun peradaban kebenaran kepada semua keturunan. Keturunan yang setia pada Siwa Buddha yang kini nyata menyinari pulau Dewata. Kita merindukan sosok Sabdo Palon di zaman sekarang yang patut dipuji, mempraktekkan pengabdiannya dengan membaur di antara manusia biasa tanpa memandang warna atau kasta. Apalagi kaya atau miskin, universalis dalam perbedaan agama,
tidak terpengaruh politik dan kekuasaan. Bertanggung jawab untuk pendidikan umat dan generasi mudanya dengan tidak menutup sebelah mata terhadap berbagai penyimpangan. Kita sudah teramat tahu dengan penyimpangan yang terjadi sekarang. Apakah Dang Hyang Sabdopalon seorang pandita dari Majapahit? Tanya Paduka Raja Agung. Benar, Paduka. Beliau keturunan Dang Hyang Semaranata yang juga keturunan Empu Barada. Ucap Empu Reksa beberapa bulan sebelum diperintahkan Paduka Raja Agung menjemput Sabdopalon dan mengundang singgah ke istananya. Keturunannya Dang Hyang Samaranata, sungguhkah? Bagaimana rupanya? Lagi Paduka Raja Agung tertarik lebih mendalam. Beliau bertutur kata, setelah belajar lama di Raputpala, dirinya pun memiliki titah Candipala memperbaiki perkembangan agama. Juga bercita-cita mengubah pemujaan siwa dari arca-arca dan menhir dengan menambah Padmasana di dalam sanggah Pamrejan, juga di pura-pura lainnya. Padmasana digunakan untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Apa itu Padmasana? Apakah sama dengan Linggayoni yang di tanah Jawa? Tanyanya lagi. Menurut tuturan dari orang-orang di Gadingwangi, Dang Hyang Sabdopalon berucap bahwa Padmasana bukanlah sebuah bongkahan batu, arca atau mandir yang digunakan banyak orang dalam manemba. Ada palinggi suci untuk menstanakan Sang Hyang Widiwasa sebagai simbolis Buwana Agung, sehingga kedudukannya dapat memperjelas antara palinggih pemujaan untuk keberadaan Sang Hyang Widiwasa dan palinggih untuk roh suci leluhur. Serupa tugu meninggi berbentuk kursi kosong yang disamakan dengan tahta tertinggi, simbolisme Tuhan yang tak berwujud. Juga kekuasaannya yang tak dapat dibatasi, karenanya dimaknai kosong atau tanpa wujud dan tak terlihat atau tanpa batas. Kegunaannya adalah merupakan pancaran semua aura cahaya suci dan mulia, membangkitkan kesadaran tertinggi untuk memujanya secara utuh. Artinya hanya Padmasanalah yang dipuja tertinggi dibanding tugu, gedong, arca maupun mandir apapun. Begitulah yang hamba ketahui, Paduka, jelas Empu Reksa. Ketika berada di bukit, Dang Hyang Sabdopalon mengingat apa yang telah dititahkan Dang Hyang Noyogenggong silam. Mencari goa yang dimaksudkannya untuk mendapatkan wahyu yang akan diembannya kelak. Inikah gua yang aku tuju, gumamnya. Bertemulah dirinya dengan sebuah goa yang teramat sunyi. Beliau masuk hingga ke dalamnya dan terhuyung di antara tanah berlumpur kotoran kelelawar. Hingga wajah dan badannya kehitaman seakan tertutup lumpur. Tak kuasa bangun hingga langsung tak sadarkan diri. Selama beliau tak sadarkan diri, merasakan dimimpikan bertemu seekor naga besar yang membukakan mulutnya, sehingga dirinya masuk ke dalam mulutnya dan berjalan ke ujung lidahnya. Terlihatlah sebuah bayangan cahaya putih yang menyebabkan beliau terkesima. Dilihatnya cahaya itu seakan menyerupai sekuntum bunga muda atau terati putih yang sangat rupawan memikat hatinya. Seakan cahaya putih yang datang dari Yang Maha Pencipta. Seketika terbangun dirinya, kembali menelusuri dalamnya gua hingga bermuara pada gumuk lebar menganga dan bermata air di tengahnya.
dirinya terantuk ke dalam sumber air dan jatuh terduduk di tengah, hingga lagi tak kuasa bangun. Lalu sekonyong mengambil sikap tangan seperti bunga muda hingga bersamadi mencapai hening. Pancaran dalam mimpi sebelumnya laksana menjadi nyata dalam heningnya. Bunga muda memperlambang keberadaan yang Widi telah menyatu di dalam dirinya sendiri. Itulah Atman yang bercahayakan Brahman. Dan yang Sabdo Palon menyatakan hanya butuh sikap sederhana untuk mencapai perwujudannya dalam cahaya yang menyinari jiwa kita sendiri, mengikis adharma dan mempertebal dharma dalam diri. Cukuplah sudah kita mengambil banyak simbolisme atau paham-paham yang membuat kita melebar jauh dalam tradisi beragama, sehingga keberadaannya yang maha utama tertutupi oleh berbagai pemujaan atau ritual manifestasinya. Kelak anak cucu kita akan lebih meyakini manifestasinya atau memperkaya ritual dan persembahannya, ketimbang merasakan adanya Brahman dalam diri atau memperkaya budi, tatwa, dan susilanya. Begitulah penuturan Sabdo Palon akan pentingnya mengutamakan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Dengan tanpa menenggelamkan tradisi adat yang sudah mengagamakan umat Hindu Buddha di Jawa maupun di Bali, beliau justru terus berusaha menyederhanakan tradisi adat menjadi lebih mengutamakan perannya untuk memperkaya rasa rumangsa kita kepada Batara Sinuhun yang tunggal melalui adanya Padmasana. Seakan dirinya berisyarat mana yang didahulukan, persembahan apapun hendaknya ia yang diutamakan. Dengan demikian, kita tak akan pernah melenceng darinya. Paduka Raja Agung turut menyadarkan dirinya sendiri pada pandangan Sang Guru Sabdo Palon. Tegas mengelak bila roh dalam kematiannya nanti distanakan layaknya dewa, sebagaimana tradisi kematian raja-raja di Singasari maupun Majapahit. Karena Padmasana yang diajarkan padanya telah mempertebal keyakinan dirinya terhadap adanya kekuasaan yang lebih tinggi dari hanya seorang keturunan raja, bahkan leluhur yang telah didewakan. Iti aran Padmasana yeku Sang Hyang Widiwasa, apan sedengah akang kumelar tanhono kang kawawa endo deniro, ujarnya mantap. Menyatakan sebutan Padmasana sebagai simbolisme Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab segala apapun yang terhampar di bumi ini tidak akan terlepas dari hukumnya. Kehadiran Sabdo Palon ratusan tahun silam mutlak kita pertajam ajaran konsep pemikirannya tentang Padmasana, mutlak rasanya diwacanakan dan didharmakan orang Nusantara. Dan kini Padmasana sudah ada di mana-mana. Bukti kita sudah melakukan sembah rasa bakti pada Sang Hyang Widiwasa dan mengisyaratkan keberadaannya yang dekat dengan kita, di rumah kita dan di dalam diri kita sendiri. Janganlah salah arti. Saya datang justru akan meluruskan perbuatanmu yang keliru. Semoga dapat kembali sadar dan baik. Ungkapan tegas Sabdo Palon, wujud wahyu yang maha kuasa, mengabarkan tentang kemurnian meyakini keberadaan rohnya yang mutlak, juga tunggal, tanpa dikaitkan nama-nama manifestasi apapun, dan diutamakan juga didahulukan dari persembahan dan pemujaan apapun. Meski dirinya adalah Mahadewa sebagaimana Brahma, Wisnu, dan Siwa, tetaplah kesatuan baginya dan tunggal pengertiannya dalam wujud Padmasana
Singgasana Sang Buwana Agung. Ini menegaskan tiada perbedaan baginya, apalagi perbedaan nama dewa, sekte, warna, atau kasta yang dianut manusia sendiri adalah sama. Tiada yang dibedakan di hadapan Padmasananya. Oleh karenanya, Padmasana bukan diklaim untuk manifestasinya, karena kursinya atau tahta kekuasaannya bukan untuk diduduki manifestasinya. Padmasana ditujukan untuk keberadaan yang realitas ada atau kursinya yang Brahman yang menginspirasi berbagai manifestasi. Hanya kita saja bagi tak pernah menyadari bahwasanya atau Padmasana yang berdiri tegak di rumahnya ada di dalam diri kita sendiri. Begitulah misteri piwulang Padmasana yang Brahman bersembunyi dalam jiwa kita. Rahayu.